Duduk. Kamu tahu kan siapa yang mendukung kamu dan siapa yang tidak? Tapi kamu nggak pernah mendukung saya. Kamu hanya ingin melihat saya dan Tamara berantem terus. Kamu memang keras kepala. Kamu berantem dengan Tamara, bukan saya yang suruh. Kamu benci Tamara, bukan karena saya. Naila dijodohkan dengan anak Adrianto. Itu siapa? Jaga mulut kamu. Buat saya, kamu kecil. Kamu tidak sebanding dengan saya. Tapi kalau saya mesti jawab, saya akan mengatakan, bukan urusan kamu. Saya harus tahu. Karena Naila adalah satu-satunya orang yang saya miliki sekarang. Dia yang gak pernah lelah ngadepin saya. Dan tidak membuat saya sendirian. Jadi apapun urusannya mengenai Naila, itu menjadi urusan saya juga. Inilah akibat cinta. Cinta yang membuat kamu jadi bodoh. Seharusnya kamu masih tinggal di rumah saya. Kamu akan jadi laki hebat, melebihi saya. Ternyata, kamu jatuh di kaki wanita. Saya memang tidak tahu apa artinya cinta. Kamu tidak pernah mengajarkan saya apa artinya cinta. Tapi Naila mengajarkan saya. Dan juga gimana caranya memaafkan seseorang. Lihat, ini karena kamu mengenal cinta. Kamu mencintai orang yang salah. Maka kamu akan sakit hati. Karena kamu tidak akan bisa memiliki Naila. Kenapa kamu bicara seperti itu? Karena kamu tidak bisa menikahi Naila. Kamu bisa apa dengan surat wasiat dari Adrianto? Kamu mau memaksa Naila menikah dengan Gio dan membuat hati kamu sakit? Aska. Kamu tidak akan bisa untuk membantu Naila maupun Gio dari masalah surat wasiat Adrianto. Itu semua adalah jebakan. Mereka tidak bisa mencintai, mereka tidak bisa memiliki. Dan kamu ada di tengah-tengahnya. Kamu harus memilih, berkorban, melepaskan wanita yang kamu cintai, atau kamu ingin memilikinya dan merusak perasaan Gio dan Tamara. Kamu harus ingat, anak Adrianto bukan hanya satu. Kamu boleh berkorban untuk memiliki Naila atau melepas Naila. Ini adalah satu pilihan buat kamu. Tapi tetap saja Naila tidak aman. Kamu tidak mungkin memaksa Naila untuk menikahi dengan orang yang tidak dia cintai. Tapi saya bisa memaksanya. Saya bisa memaksa Naila untuk menikah dengan Devan. So, kita lihat saja siapa yang jadi pemenang dalam perebutan ini.
Kak. Lu ngapa sih ngajakin gue ketemuan tempat pijit? Win, sakit banget, Win. Masa sih lo tega ninggalin gue sendirian? Gue takut. Lu kenapa? Sakit. Jatuh gue. Kamu harus memilih. Berkorban demi Naila atau kamu ingin memilikinya. Kamu harus ingat, anak Adrianto bukan hanya satu. So, kita lihat saja. Siapa yang jadi pemenang dalam perebutan ini? Jadi Naila cuma jadi bahan taruhan kekayaannya Adrianto. Kok tumben sih di reject? Ayo Nay, kita pergi sekarang. Gak bisa Gio, shift aku belum selesai. Nanti ini gimana kerjaannya? Lagian Mas Miko juga belum datang. Nay, kita nggak bisa tunggu. Lagian masih ada pegawai lain, Nay. Nay, ayo. Ntar aku aja yang ngechat Miko. Dia pasti ngerti kok. Ya udah, aku siap-siap dulu. Oke. Oh iya, Chris. Lu juga ikut sama gue. Iya. Ya udah, oke. Ini kunci kamar. Di dalamnya ada orang yang kamu paling benci. Silahkan. Kamu mau apain dia? Kamu lihat. Om sudah melakukan apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Jangan bilang kalau Om tidak pernah ada di samping kamu dan tidak mendampingi kamu. Jangan. Hendra. Kok gak diangkat-angkat sih? Aku bener-bener gak ngerti sama Kak Aska. Kalau aku dikasarin gak masalah. Aku cowok. Tapi ini Wilona, dia kan cewek. Masa didorong sampai kayak gitu, sampai kakinya kekilir? Ya udah, kita langsung samperin Asra sekarang. Males. Gio, ini penting. Masalahnya harus clear. Gak mau. Gimana sih? Masalah itu harus dihadepin, Gio. Jangan ngeyel deh. Kalau dia sekasar itu, aku gak mau. Gio, Ya udah, kita ambil suara terbanyak. Chris, lu dukung gue atau Naila? Gue yakin, sebagai cowok yang cinta damai, lu pasti setuju sama gue kan? Iya Gio, lu bener. Tapi, gue lebih setuju sama Naila.
Thank you, Chris. Kok lu gitu sih? Nggak soiban lu sama gue. Lu udah bersahabatan sama gue sejak SMA. Masa lu setuju sama Naila? Jo, lu sama Aska kan saudara. Kakak adik nggak boleh berantem. Harus selesain masalah baik-baik. Ya hati boleh mendidih, tapi wajah harus tetap senyum. Nah, gitu dong. Dengerin kata-kata teman kamu, sohib kamu dari kecil. Yaudah yuk, buruan. Alah, nggak soiban lu sama gue. Buruan. Evan. Mama sebenarnya mau bicara udah lama sama kamu. Sedekat ini. Tapi baru sekarang ada kesempatannya. Thanks ya, Wei. Gue jadi laki kayak gak ada harga dirinya. Bisa-bisanya dikinin sama perempuan. Win, gue berhutang budi sama lo. Lo itu emang penyelamat gue. Gue udah babak belur gini baru lu bilang penyelamat. Hah? Pulang sendiri sana. Lo nggak antar gue? Os. Udah makasih, udah ngomong lembut-lembut sama lu. Masih aja nyolot. Dasar cowok gak ada perasaan. Awas aja lo kalau ketemu. Gue jambak sampai botak. Mbak, handphonenya ketinggalan. Kasih. Iya. Ini kan handphonenya Edwin. Anda sudah menghancurkan hidup saya dan ibu saya. Devan, Mama udah cari kamu selama ini. Henda nggak kasih tahu ke kamu. Terus sekarang kamu mau apa? Kamu udah ketemu saya langsung.
Ih, gimana sih? Ayo dong. Kamu aja yang nemuin Kak Aska. Aku malas. Nggak suka sama cowok yang kasar sama cewek. Mungkin aja dia nggak sengaja, Gio. Belain aja terus. Kalem, kalem. Aku aja yang masuk. Ji, be strong bro. Nutupin perasaan itu memang sakit. Nggak tahu sampai kapan gue bisa bertahan. Gue berharap hati gue bisa kebal. Mati rasa jadi gue nggak harus ngerasain apa-apa. Ketika melihat dia ketawa karena bahagia dengan cintanya. Untuk buang makanan ini aja aku nggak tega, Nay. Apalagi ngeliat kamu jatuh ke laki-laki lain. Semua ini karena warisan dari papanya Gio. Ada yang menginginkan kematian Mama dan Gio karena ingin merebut warisan itu. Kakak. Wah. Lagi makan pemberian saya. Wah, habis lagi. Gimana, Pak? Enak gak? Saya tuh nyobain bikin itu tuh berkali-kali loh, Pak. Saya bikinin beruangnya yang lagi bobo pakai selimut. Lucu kan? Biasa aja, malah kurang enak jadi. Bos, Krista sudah berhasil kita amankan di salah satu gudang kita, Bos. Kenapa kamu reject telepon saya? Saya sama sekali nggak terima telepon dari Bos. Telepon kamu mana? Maaf, Bos. Sepertinya HP saya hilang, Bos. Kamu tahu nggak? Telepon kamu udah ada yang angkat. Saya ngomong panjang lebar. Kalau sampai tersebar berita ini, kita akan masuk penjara, tahu? Cari HP kamu sampai dapat. Baik, Bos. Bapak mau ngomong gitu sih? Saya udah susah-susah loh bikinnya. Itu kamu tanya kan? Saya jawab. Sini. Pak. Sini, Pak. Lepasin. Itu pintu. Ada aturannya. Ada satu lagi ya. Kamu nggak boleh datang ke sini dan bawa makanan-makanan terus. Saya nggak butuh makanan dari kamu. Pak, kan bisa diomongin baik-baik, Pak. Nggak harus kayak gini. Keluar. Keluar sekarang. Tubuh aku sudah sering sakit karena dipukuli. Sakit, tapi gak pernah sesakit ketika mengkhianati perasaan sendiri.
Mana ya? Naila lama banget. Nah, itu dia. Nay, Naila, Nay, kamu kenapa? Ada masalah? Oh, kamu tuh yang jadi masalah. Ngomongnya kasar. Oh, tahu kenapa jadi aneh? Aneh. Tapi kan emang Kak Aska agak keras dan agak kasar orangnya. Enggak. Pak Aska tuh nggak kasar, dia tuh tegas. Tapi nggak tahu hari ini kenapa jadi kasar kayak gitu. Ini dibilang makanan aku nggak enak lah. Dia nggak tahu apa kalau aku udah bikin capek-capek. Ya paling ada masalah di kerjaan, makanya dia kayak gitu. Nay, kamu lagi nangis? Ya enggak lah, ngapain nangisin kakak kamu yang aneh gitu. Ya udah, kamu tunggu aja di mobil. Biar aku yang bicara sama Kak Aska. Sini aja. Apa? Gak ikut? Enggak. Tere, kamu tunggu di sini. Biar saya nemuin Hendra. Jangan, Bu. Saya ikut sama Ibu aja ke dalam. Saya khawatir sama Ibu. Nggak bisa. Tamu bos Hendra cuma buat Tamara. Kamu nggak termasuk. Handphone. Saya nggak akan membiarkan kamu megang handphone saya. Handphone saya harus selalu ada di sebelah saya. Mau saya banting handphone kamu? Tere. Apa lagi? Ini juga harus ditinggal. Silakan. Kak Aska, aku tuh nggak paham ya sama kamu. Kamu tuh kenapa sih selalu aja bersikap kasar sama orang? Maksud kamu? Naila, saya nggak peduli sama perasaan. Kamu urus aja sendiri. Kamu harus minta maaf ke Naila. Dia itu perempuan yang kamu cintai. Kamu nggak bisa perlakukan dia seenaknya sendiri. Saya nggak pernah mencintai siapapun kecuali diri saya sendiri. Hanya perkara makanan aja sampai begini. Terlalu manja kamu. Tuh kan? Ini pasti bukan soal makanan. Makanannya enak kok. Terus ini soal apa? Keluar kamu. Enggak. Aku nggak akan keluar sampai masalah ini selesai. Terserah. Kalau kamu nggak keluar, saya keluar.
Kak, tunggu. Kak. Ah, Renata. Selamat sore. Jangan basa-basi kamu. Ternyata saya nggak sangka kamu bisa emosi juga seperti ini. Kembalikan kakak saya. Kita akan sampai ke pembicaraan itu. Kamu harus nyaksikan ini dulu. Di mana kakak saya? Tolong lepasin kakak saya. Sabar, Renata. Kita ngobrol dulu. Nanti kita akan sampai ke poin itu. Saya tidak ngira. Ternyata kamu dari awal ketemu sudah mengincar saya. Jangan sembarangan nuduh kamu. Kamu yang datang duluan ke saya. Rista kakak kamu. Saya ingat dia. Dia menangis berhari-hari. Dia menghubungi saya. Agar kita bersatu lagi, berkumpul lagi. Cukup, Hendra. Saya nggak mau dengar tentang itu lagi. Kamu ternyata mendekati saya karena kamu balas dendam. Apa yang saya lakukan sekarang sama seperti apa yang kamu lakukan sama saya. Licik kamu, Hendra. Sekarang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus ikuti apa yang saya inginkan. Rista, kakak kamu, dia bisa meninggal, dia bisa bunuh diri karena tidak ada yang ngurus dan frustrasi dia. Jadi jangan salahkan saya kalau kakak kamu yang mati. Kita belum selesai bicara. Kak. Come on. Kita bukan anak kecil lagi, Kak. Bisa nggak dewasa dikit aja? Kalau ada masalah diomongin secara baik-baik. Nggak perlu nyakitin perasaan orang lain. Kalau kamu masih pakai perasaan, nggak usah deket-deket sama saya. Saya emang kayak gini. Saya nggak peduli. Kamu ini memang laki-laki aneh ya? Kamu boleh kasar sama siapapun. Tapi itu Naila. Kamu tega banget nyakitin perasaan cewek yang udah tulus sayang sama kamu. Kamu jangan berlebihan. Baru dibikinin sarapan aja udah tulus sama kamu. Hentikan, Hendra. Sekarang cepat bilang apa mau kamu. Saya demen sekali. Pertanyaan itu saya demen sekali. Saya minta serahkan sama saya bukti tentang pembicaraan kita. Nggak akan. Saya nggak akan pernah memberikan rekaman itu. Saya pikir kamu sayang sama Rista dan kamu mau membantu dia dan menyelesaikan masalah ini. Tapi ternyata susah. Atau kita negosiasi lagi. Begini, bagaimana kalau kamu mengembalikan perusahaan saya atau serahkan toko berlian kamu? Kamu sekarang udah mulai melunjak ya. Ganas. Jangan terlalu emosi. Kamu dulu yang memulai. Saya hanya meneruskan saja. Saya kasih kamu waktu sampai besok. Kalau tidak ada jawaban dari kamu, maka setiap hari saya akan berikan sama kamu potongan dari tubuh kakak kamu. Ternyata wajah kamu kalau marah so seksi.
Kamu pikir saya suka sama Naila? Jangan ketinggian kamu. Saya nggak pernah suka apapun yang dia lakuin sama saya. Maksud Bapak apa? Nay, ini urusan aku sama Kaska. Kamu tolong tunggu di luar. Tunggu, Gio. Pasca. Kenapa Bapak bilang Bapak nggak peduli sama saya? Padahal yang selama ini Bapak tunjukkan, Bapak itu peduli sama saya. Bapak jaga saya. Saya akan jaga kamu dengan nyawa saya. Ini maksudnya apa, Pak? Kenapa Bapak bilang kayak gitu? Kenapa sekarang Bapak berubah? Pasca! Itu kesalahan kamu. Kamu sudah salah mengartikan kebaikan saya. Walaupun kamu bilang suka sama saya, bukan berarti kamu bisa masuk bebas ke dalam kehidupan saya. Kalaupun iya, saya melakukan itu karena kasihan. Bukan karena suka sama kamu. Wow, Kenapa mata kamu? makin berkelas ya kamu ya. Udah dapat apa aja dari bos kamu? Mobil udah dong. Rumah? Oh, jangan-jangan kamu masih ngekos ya? Sotoy banget sih. Penampilan bagus tapi kalau nggak punya apa-apa ya apa gunanya? Udah deh ya. Mending kamu urus diri kamu sendiri daripada ngurusin hidup saya. Boleh dong, saya penasaran. Saya kan tahu banget kamu dulunya kayak gimana. Minggir kamu. Wow, santai dong Bu. Galak amat. Kok sedih? Oh, saya tahu. Ibu pasti habis lihat kakak ibu dikurung di tempat asing ya? Stres. Bye-bye Tere. Kita bakal sering ketemu kok. Bapak jahat. Bapak itu sangat jahat sama saya. Kamu butuh jawaban kan? Itu udah saya jawab.
Kamu bukan cuma gak punya hati. Kamu bukan manusia. Siapa ya? Apa benar dia Renata? Tere? Mbak? Hai Tamara. Nggak nyangka ya kita bisa ketemu di sini. Iya, tapi saya males bicara sama kamu. Jangan-jangan. Tante. Tante, Kenapa, Wil? sebentar Tante. Tante, aku cuma mau mastiin aja. Tante inget gak? Cewek yang waktu bareng kita, yang waktu Tante bebasin aku dari security cafe, itu namanya Renata bukan? Ah, itu Tante, yang bareng sama Tere itu loh. Iya. Dia kenal sama Om Hendra nggak? Mereka dekat malah. Kenapa kamu nanya-nanya? Jadi kemarin aku dengar Om Hendra ngomong kalau kakaknya Renata itu udah diurus. Jadi nggak boleh dihabisin. Itu kan serem Tante. Renata punya kakak. Tante baru tahu. Oke, Tante tinggal ya. Tante pergi dulu. Take care ya Tante. Thank you sayang. That's right. Dia Renata. Renata, sampai sekarang dia belum kasih jawaban. Sudah mulai kurang ajar dia dan tidak menghargai saya. Atau jangan-jangan dia punya rencana lain. Edwin! Bos, Kamu pergi ke tempat Renata. Dia harus kasih jawaban. Sampai sekarang dia belum kasih jawaban. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. saya ngerti bos. Tunggu. Handphone kamu gimana? Sudah ketemu? Sudah ketahuan siapa orangnya? Maaf bos. Handphone saya yang kemarin hilang sampai hari ini masih belum terlacak bos. Kamu gimana sih? Kerja kamu tuh nggak beres. Maafin bos. Saya yang salah, saya yang ceroboh. Ya udah. Oh ya. Kalau kamu ketemu itu orang, habisi dia. Siap bos. Permisi Pak. Ini untuk Bapak. Silakan diminum ya Pak. Permisi. Tunggu. Ada yang bisa dibantu Pak? Kamu tahu ini apa? Ya ampun Pak, itu kan makanan Pak.
Itu nasi goreng. Cuma bentuknya aja yang lucu. Lucu apanya? Kamu tuh nggak ngerti apa-apa, jadi mana tahu soal kayak ginian. Iya Pak, maaf Pak. Saya juga nggak tahu apa maksud Bapak. Cuma ngomong sama kamu. Gak ada gunanya. Udah sana. Baik Pak, permisi Pak. Pak, saya udah masak buat Bapak. Dan saya juga udah niat ngasih Bapak. Ya udah terserah, kalau Bapak nggak mau makan, ya udah. Permisi. Ini ambil. Ambil. Cewek aneh. Udah disakitin tapi tetep aja ngasih sarapan. Wilona juga sih, ngapain pakai ngangkat-ngangkat telepon si bos sih? Mau kemana kamu? Camping lagi? Bukan urusan lo. Devan! Devan! Men, Ya bos. kemana sih Devan? Saya juga nggak tahu bos. Dia kan emang gitu, suka nyelonong. Kamu nggak tahu terus jawabnya. Kamu terus bertanggung jawab di rumah ini. Kamu harus tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dia kan tugas kamu. Tahu nggak? 10 tahun saya cari dia. Kalau sampai dia kabur, warisan Adrianto nguap di tangan saya semua. Kamu cari dia. Baik bos, saya susul dia. Oke, pada mau sarapan apa nih? Order delivery nggak? Boleh? Boleh? Pakai banget. Siap. Yuk, lo itu butuh bini buat ngurusin rumah. Ini butuh bini, apa asisten rumah tangga suruh ngurusin rumah? Soalnya, kalau di rumah Miko, dia yang beresin semuanya. Kikan man mau. Ganas dia. Ya asisten rumah tangganya. Makanya merit, biar tahu rasanya diatur bini gimana. Lah, Chris, lu kenapa bro? Kenapa lu jadi murung gitu? Calon jodoh gue mau kesini dari Jepang. Lah, bagus dong. Konnichiwa, minasan. Bagus apanya? Gue belum nemuin rumus ngadepin cewek. Katanya lo mau ngajarin gue. Please, Ji, please, cepetan, please. Lo salah orang minta private sama Gio. Dia aja udah gagal. Dijodohin sampai diwasiatin. Masih aja melayang jodohnya. Lu malah ketawain sahabat lu sendiri, bukannya nolongin. And by the way, gue nggak gagal, gue ngalah. Itu beda. Ya, lu duduk aja dulu, ngapain matem berdiri? Yuk. Cupu. Naila, oh Naila. Yuk. Aku mau ke toilet dulu. Bentar, gue samperin dulu Luna dulu ya. Kenapa Wilona bete? Nanti tinggal disesuaiin aja. Sebentar ya. Selamat pagi. Silakan. Boleh duduk sini. Ini buku menunya. Dan ini kalau mau pesan ya, tinggal dicatat aja. Sebentar ya, Mbak. Bapak mau ngapain? Nih. Kamu kasih apa di dalam sini?
Ngasih apa maksudnya? Saya nggak ngasih apa-apa, Pak. Saya ngasih bawang, cabe, garam. Kamu sakit hati ya, gara-gara saya tolak. Terus kamu kasih obat pencahar biar saya diare di sini, biar saya sakit ya? Pak, ya nggak mungkin lah. Masa saya punya niat jahat sama Bapak? Buktinya kamu paksa saya buat terima makanan itu. Pasti ada apa-apanya tuh di dalam makanannya. Udahlah, sudah terbiasa, terlatih sekian tahun ngurusin yang namanya bisnis. Juga lawan bisnis, sakit hati. Woi, Stefan, pinggir. Stefan, pinggir. Stefan, pinggir dulu. Stefan. Kalau mau pergi, bilang dulu sama Bos Hendra. Nyusahin tau. Gak ada kapoknya lo gangguin gue. Van, kamu di mana? Saya tidak mau tinggal sama Om Hendra. Om Hendra nggak bisa dipercaya. Devan, kamu jangan main-main ya. Om ngebebasin kamu susah-susah. Kamu mau pergi kemana silahkan. Tapi tolong, kasih tahu, kasih kabar ke kita. Kamu bawa pakaian-pakaian kamu semuanya. Kamu minggat. Sudahlah Om. Saya sudah tahu semuanya. Tante Tamara sudah cerita semuanya ke saya. Anda pembohong. Devan. Tamara ngomong apa sama Devan? Minggir lo. Evan. Dasar rese. Nyusahin lo tuh gak? Will, kamu kenapa sih? Kok tadi kayak cemberut gitu? Gio, jawab aku. Serius banget muka kamu? Kamu mau nanya apa? Aku emang serius, Gio. Kamu masih cinta sama Naila? Teman. Rasanya lebih ke teman. Tapi tadi kamu ngomongin soal kamu mengalah. Berarti itu terpaksa kan? Rasa itu masih ada kan, Gio? Kamu masih cinta kan sama Naila? Will, kamu jangan memikirkan masalah yang bukan jadi masalah kamu.
Mendingan sekarang kamu ikut aku. Ayo. Apaan sih? Males banget. Udah, kamu ikut aja. Biar cepat sembuh badan kamu. Itu harus digerakin. Oke? Ayo, gerak. Ya. Udah, ikut aja. Sakit. Iya, aku pelan-pelan. Yuk. Kamu nggak usah ngerasa kayak nggak bersalah gitu. Habis kamu jebak saya dan Devan di satu tempat. Kita bicara santai. Apa yang mau kamu omongin dan nggak bisa kita omongin di telepon? Oke, kita langsung to the point ya. Kamu bicara apa dengan Devan? Devan? Kenapa dia? Dia marah sama saya. Terbukti kan kalau Devan itu lebih percaya sama ucapan saya. Hanya sedikit perhatian dan kepura-puraan dan bel. Dia percaya sama saya. Very drama queen. Saya udah nggak peduli kamu mau ngomong apa. Karena kamu dan aku, kita sama. Sama-sama menciptakan kebohongan-kebohongan yang indah. Beautiful lies. Tapi saya senang dan bahagia. Kenapa? Karena saya berhasil menggagalkan rencana kamu untuk mendekatkan Devan dengan Naila. Berarti yang akan tetap menikahi Naila adalah Gio, anak saya. Sesuai dengan surat wasiat Adrianto. Yang menikahi Naila adalah Gio, anak kandung Adrianto dan bukan Devan. Silakan, ini pesanan Bapak. Ada pesanan lain, Pak? Nggak ada. Isi. Tunggu. Nah. Ini apa, Pak? Itu duit buat kamu. Minumannya cuma 50.000, Pak. Itu tips buat kamu. Pak, Paska, ini kelebihan, Pak. Kebanyakan, Pak. Paska, tunggu, Paska. Pak, ini kebanyakan, Pak. Kamu dikasih tip gede harusnya seneng. Tapi ini nggak wajar. Bapak minum itu cuma 50.000. Masa tipnya 300.000? Ini... Bapak masih peduli ya sama saya? Masuk ke kantor orang gak ketuk pintu. Gak punya etika ya? Nggak perlulah pakai etika. Toh sebentar lagi kantor ini dan perusahaan ini bukan lagi milik Renata. Gue mau ikut.